Baik, selamat sore teman-teman. Tujuan daripada saya membuat video melalui Zoom ini adalah untuk membahas penyelesaian tugas soal yang diberikan oleh Bapak pelajaran fisika kepada kita. Baik, perkenalkan nama saya Gary Gondang Martua Simamora, NPM 2331008. Baik, kita mulai saja pembahasan. Baik, penyelesaian fisika UTS 2023. Adapun soalnya sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan satuan besaran digolongkan atas dua bagian besaran, besaran pokok dan besaran turunan. Berikut ini merupakan besaran pokok, satuan dan dimensi. Yang pertama itu besarannya adalah panjang, satuannya adalah meter, dan dimensinya adalah L besar. Atau biasa dibuat dengan huruf besar. Baik, yang kedua ada besaran massa, satuannya kilogram, dan dimensinya adalah M besar. Yang ketiga, besaran waktu, satuannya sekon, dimensinya T. Besaran 4, besaran suhu, satuannya Kelvin, dimensinya adalah theta. Besaran yang kelima, kuat arus, satuannya ampere atau A, dimensinya I, huruf besar. Besaran keenam, jumlah zat, satuannya mole, dimensinya N. Besaran yang ketujuh, ada intensitas cahaya, satuannya kandela, dan dimensinya J atau joule. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Seseorang akan berjalan 40 meter ke arah timur, kemudian 30 meter ke arah utara, dan diteruskan 10 akar 2 meter ke timur laut. Hitunglah jarak tempuh anak dan besar perpindahan. Baik, yang pertama, hitunglah jarak tempuh anak. Jarak, baik, jarak sama dengan 40 meter. 40 meter ke arah timur, berarti ke kanan. Dan 30 meter ke arah utara. 30 meter ke arah utara. Ditambah 10 akar 2 meter ke arah timur laut. Baik, jadi seperti ini soalnya, teman-teman. Gambaran daripada soalnya. Baik. Jadi jaraknya 40 meter ditambah 30 meter adalah 70 meter. Ditambah 10 akar 2 meter. 10 dalam kurung 1,4. Akar 2 itu sama dengan 1,4. Jadi 70 meter ditambah 10,1,4. 10 dikali 1,4 sama dengan 84 meter. Baik, sedangkan besar perpindahan adalah, perhatikan gambar di samping. Gambar ini ya teman-teman. Andaikan utara adalah arah Y, maka perpindahan dalam sumbu X. Perpindahan dalam sumbu X. Berarti delta Sx sama dengan S1X tambah S2X tambah S3X. S1X ditambah S2X ditambah S3X. S3X berarti ke arah sini, 45 derajat. Delta Sx sama dengan S1X ditambah S2X ditambah S3 cos 45 derajat. Karena S3Sx tadi ke kanan. Kalau ke atas S3Y. Kalau ke arah timur laut tadi S3. Baik. Delta Sx sama dengan 40 meter ditambah 0 meter ditambah 10 akar 2 dalam kurung 1/2 akar 2. Delta Sx sama dengan 50 meter. Baik, perpindahan dalam sumbu Y adalah delta SY sama dengan S1Y ditambah S2Y ditambah S3Y. S1Y berarti ke atas ya. Delta Sx sama dengan S1X ditambah S2X tambah S3 sin 45 derajat. Jadi terbalik, kebalikan daripada cos 45 derajat. Delta Sx sama dengan 0 meter ditambah 30 meter ditambah 10 akar 2 dalam kurung setengah akar 2. Delta Sx sama dengan 40 meter. Perpindahannya adalah delta S sama dengan akar dari dalam kurung delta Sx pangkat 2 ditambah delta Sx pangkat 2 sama dengan
delta 50 pangkat 2 ditambah 40 pangkat 2. Berarti jadinya delta S sama dengan akar 50 pangkat 2 sama dengan 2.500. Ditambah 40 pangkat 2 sama dengan 1.600. Jadi sama dengan delta S sama dengan akar 4.100 atau akar 4.100 10 akar 41 meter. Baik. Yang nomor 3, soal nomor 3. Dua buah vektor A dan B dalam kurung A sama dengan B mengapit sudut besar θ jika perbandingan antara selisih kedua vektor dengan jumlah kedua vektor dalam kurung 1 kurang 2 akar 2. Maka tentukanlah besar sudut θ yang mungkin. Baik, penyelesaiannya. Dalam kurung A kurang B per dalam kurung A tambah B sama dengan 1 kurang akar 2. Ini jumlah kedua vektornya, teman-teman. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos θ dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos θ sama dengan 1 kurang akar 2. Dalam soal disebutkan A sama dengan B, maka persamaannya menjadi. Jadi daripada soal ini, kita buat persamaannya. Akar A kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 2AA cos θ. Kenapa jadi A? Karena dia A sama dengan B. Di sini kan ada ketentuannya A sama dengan B. Dibagi akar A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 2AA cos θ sama dengan 1 dikurang akar 2. Akar 2A kuadrat dikurang 2A kuadrat cos θ dibagi akar 2A kuadrat ditambah 2A kuadrat cos θ. Jadi karena ini diubah, ini kan sama, jadi dikurang, dia habis dibagi. Sama dengan 1 akar kuadrat. Ruas kiri dan kanan dikuadratkan. Ingat bahwa A, ini persamaan ini. Rumus ini, rumus. A kurang B akar 2, A kurang B pangkat 2 sama dengan A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat. Jadi 1 kurang akar 2 kuadrat sama dengan 1 akar 2 dikurang 2 dikali 1 dikali akar 2 ditambah 2 sama dengan 3 kurang 2 akar 2. Jadi dimasukkan ke rumus tadi, yang ini, 2A kuadrat dikurang 2A kuadrat cos θ per 2A kuadrat ditambah 2A kuadrat cos θ sama dengan 3 dikurang 2 akar 2. 2A kuadrat dalam kurung 1 dikurang cos θ. Jadi yang ini tuh apa ya? Dimatikan. Jadikan 1. 2A kuadrat dibagi 2A kuadrat. Jadi 2A kuadrat dalam kurung 1 kurang cos θ per 2A kuadrat dalam kurung 1 tambah cos θ sama dengan 3 kurang 2 akar 2. Dalam kurung 1 kurang cos θ per 1 tambah cos θ sama dengan 3 kurang 2 akar 2. 1 kurang cos θ sama dengan 3 kurang 2 akar 2 dalam kurung 1 tambah cos θ. Pindah ruas ya, teman-teman. Pindah ruas yang minus jadi positif. Berarti 1 kurang yang positif jadi minus. 1 kurang cos θ sama dengan 3 tambah 3 cos θ dikurang 2 akar 2 dikurang 2 akar 2 cos θ. Min 4 cos θ ditambah 2 akar 2 cos θ sama dengan 2 kurang 2 akar 2. Sama-sama dibagi 2. Ini substitusinya sama-sama dibagi 2. 2 kurang 2 cos θ dikurang akar 2 cos θ sama dengan minus 1 ditambah akar 2. Cos θ dalam kurung 2 kurang akar 2 sama dengan minus 1 ditambah akar 2. Cos θ sama dengan cos θ dalam kurung 2 kurang akar 2 sama dengan minus 1 ditambah akar 2. Ini sama aja. Cos θ sama dengan minus 1 ditambah akar 2 bagi
2 kurang akar 2. Oh, dibagi bilangan sekawan. Bilangan sekawannya yang daripada 2 tambah akar 2. Cos theta sama dengan minus 1 ditambah akar 2 dibagi 2 kurang akar 2. Dikali 2 tambah akar 2, ini dalam kurung ya. Dalam kurung, 2 tambah akar 2 dibagi 2 tambah akar 2. Cos theta, cos theta sama dengan minus 2 dikurang akar 2 ditambah 2 akar 2 ditambah 2 sama dengan akar 2 per 2 atau sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sudut istimewa. Jadi tetanya itu sama dengan 45 derajat atau 315 derajat. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4. Dua buah benda A dan B bergerak saling mendekati dengan kecepatan tetap. PA sama dengan 3 meter per sekon. PA yang ini, benda yang ini, yang berwarna biru. Dan VB sama dengan 5 ms atau 5 meter per sekon. Itu benda yang B, yang orange. Jika sebelumnya jarak kedua benda 24 meter, jaraknya, dan benda bergerak bersamaan, tentukanlah kemana kedua benda bertemu. Di mana kedua benda bertemu. Berapa dalam kurung, berapa meter dari A dan berapa meter dari B. Berarti jaraknya berapa meter yang ini jadi berapa meter yang ini dengan berat yang ini. Dengan kecepatan yang ini. Masing-masing memiliki kecepatan. Dari gambar dapat dituliskan jarak tempuh benda A dan B dalam waktu yang sama. Dengan rumus SA tambah SB sama dengan 24. SA tambah SB sama dengan 24 meter. Dalam kurung, VA dikali T ditambah VB dikali T sama dengan 24 meter. 3 meter per sekon dikali T tambah 5 meter per sekon dikali T sama dengan 24 meter. 8 meter per sekon dikali T sama dengan 24 meter. T sama dengan, ada yang ditanya tadi, kedua benda bertemu. Artinya kedua benda bertemu sudah bergerak dalam titik. T sama dengan 240 meter dibagi 8 meter per sekon. Sama dengan 3 sekon. Meternya dihapus, dicoret, dimatikan. Yang sisa tinggal sekon. Karena jaraknya tadi 24 meter. Artinya kedua, ini bukan 240 ya teman-teman. Ini 224 meter. Artinya kedua benda bertemu setelah bergerak selama 3 sekon. Jadi jarak tempuh kedua benda saat bertemu. SA ini kayak mana ya dibilangnya tadi? Berapa meter dari A? Ini berapa meter dari A? SA atau benda A sama dengan PA dikali T sama dengan 3 meter per sekon dikali 3 sekon. Tadi setelah 3 sekon ya kan? Berarti jarak awal ini, jarak awal dari benda A dikali dengan 3 sekon. Setelah ini, waktu bertemu mereka, A dan B, benda A dan B, setelah 3 sekon, berarti dikalikan. 3 meter per sekon dikali 3 sekon sama dengan 9 meter. Karena sekonnya kita matikan kan, sekon mati, sisa meter, jadi 9 meter. Dan benda B sama dengan 24 meter dikurang 9 meter. 24 meter dikurang 9 meter. Berarti ini kan, kenapa bisa seperti ini? Karena jaraknya, jarak dari A dan B dikurang, karena kita udah ketahuin jarak awalnya ini. Jarak awalnya jarak awalnya A dikali ini dengan benda bertemu. Karena kita sudah ketahui yang benda A jaraknya ke titik tengah, tinggal dikurangkan saja jarak awalnya ini, jarak mereka dengan jaraknya si A, benda A. Jadi 24 meter dikurang 9 meter sama dengan 15 meter. Baik. Kita lanjut ke nomor 5. Soal nomor 5. Fungsi percepatan sebuah partikel bergerak dinyatakan dengan A sama dengan X kuadrat ditambah 2X meter per sekon kuadrat.
di mana X menyatakan fungsi posisi atau jarak dari partikel yang bergerak jika keadaan awal partikel berada pada posisi yang diam dan partikel asumsikan berada pada pusat koordinat. Maka tentukanlah kecepatan partikel pada posisi X sama dengan 9 meter. Penyelesaiannya. Baik. Fungsi percepatan dalam fungsi X dinyatakan dengan A sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Dinyatakan dengan ini. Sehingga perlu diubah dalam fungsi waktu. Fungsi waktu dV per dt. A sama dengan X kuadrat ditambah 2X. dV per dt sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Kedua ruas dikalikan dengan bilangan yang sama yaitu dx. Sehingga persamaan menjadi. Kan ruas yang kiri dikalikan dx dan ruas yang kanan juga dikalikan dx. dv per dt dikali x sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikalikan dx. dv per dt dikali dx per dx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Persamaan 2 menjadi dv per dx dikali dx per dt sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Ingat, dx per dt sama dengan kecepatan. dx per dt sama dengan percepatan. Jadi dv per dx dikali v sama dengan x kuadrat ditambah 2x atau v sama dengan v dalam kurung dv per dx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. V dikali dv sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikali dx. Kemudian ruas kiri dan kanan diintegralkan. Integral pada batas VT dan V0. V dikali dV sama dengan 9. VT tadi 9. Jaraknya 9. X sama dengan 9 meter. Dalam kurung X kuadrat ditambah 2X dikali dx. 1 per V kuadrat diintegralkan VT dan V0 sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Di sini 9, di sini 0. 1 per 2 dikali V dikali VT kuadrat dikurang 1 per 2 dikali V0 kuadrat sama dengan 1 per 3 dikali 9 akar 3 ditambah 9 akar 2. Dikurang dalam kurung 1 per 3 dikali 0 pangkat 3 ditambah 0 kuadrat. Karena benda dari keadaan diam dan kecepatan awal sama dengan 0, jadi 1 per 2 VT pangkat 2 dikurang 1 per 2 dikali 0 pangkat 2. Dalam kurung 1 per 3 kali 9 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 2. Dikurang dalam kurung 1 per 3 kali 0 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 2. 1 per 2 VT kuadrat sama dengan 1 per 3 9 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 2 atau 1 per 2 VT kuadrat sama dengan 9 pangkat 2 dalam kurung 1 per 3 9 tambah 1. 1 per 2 VT kuadrat sama dengan 9 kuadrat 3 ditambah 1 dalam kurung sama dengan 9 kuadrat dikali 4 atau VT kuadrat sama dengan 9 kuadrat dikali 4 dikali 2. VT sama dengan 9 kuadrat dikali akar 2. 9 kuadrat dikali akar 2 atau VT sama dengan 18 akar 2 meter per sekon. Baik, sekian pembahasan daripada tugas fisika 1 UTS 2023 kita. Baik, diakhiri. Baik, itu saja penjelasan daripada saya mengenai pembahasan fisika 1. Kita akhiri pembahasan ini dan terima kasih.